Kilas balik Wali Paidi ziarah ke kota Malang. Kala itu dikisahkan awal sebelum Wali Paidi berangkat ke Malang, Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Namun ia menyadari bahwa ada perubahan pada dirinya sejak ia bermimpi lampu petromak. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya semuanya seakan berzikir, mulai sapu lidi yang biasa dipergunakannya, sandal para santri yang ditatanya, semuanya pada berzikir. Bahkan cuitan burung-burung liar semuanya mengagungkan sang penciptanya. Sesekali Wali Paidi mencoba kemampuan baru ini untuk berbicara dengan burung-burung liar. Kadang-kadang dia juga tersenyum sendiri mendengar celotehan burung-burung itu. Perubahan ini ternyata juga diamati oleh para santri. Mereka sering melihat Paidi berbicara dan tersenyum sendiri. Banyak dari mereka menyangka Paidi sudah mulai stres. Hanya saja Gus Mursyid yang bisa memahami kondisi Wali Paidi saat ini. Mungkin Gus Mursyid diberitahu oleh abahnya. Suatu pagi, Paidi kecil dipanggil Abah Kiai. Dan telah menjadi kebiasaan bahwa bila Abah Kiai memanggil Paidi, beliau menemuinya di teras dalam dengan menyediakan kopi dan 2 pak bungkus rokok kretek dengan merek yang berbeda. Satu merek merupakan rokok kesukaan Abah Kiai, dan 1 pak lainnya disuguhkan untuk tamunya yang kali ini adalah Wali Paidi kecil. Setelah mempersilahkan Paidi untuk minum kopi dan merokok serta ngobrol ngalor ngidul tentang pondok, Abah Kiai serius memandang Wali Paidi seraya berkata, "Nak, apa yang kamu alami saat ini itu adalah hal yang wajar saja. Kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hatinya dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat juga akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang. Bahkan mendengar rolongan anjing pun akan terdengar seperti suara adzan. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya sama berzikir." Wali Paidi diam 1000 bahasa. Ia hanya mendengar dan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh kiainya. Setelah diam sejenak, Abah Kiai melanjutkan, "Ali, besok kamu pergilah ke Malang, berziarah ke makam Habib Abdullah Faqih dan ayahandanya Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Tapi sebelum kamu duduk di dekat makamnya, bacalah salam ini," kata Abah Kiai sambil menyerahkan secarik kertas yang harus disampaikan ketika sampai di makam. "Kamu pinjam sepeda motornya Mursyid. Syukur-syukur kalau dia mau kamu ajak ke Malang juga." Singkat cerita, setelah menerima pengarahan dari Abah Kiai, Wali Paidi bergegas menemui Gus Mursyid untuk meminjam sekaligus mengajaknya untuk sama-sama ziarah ke Malang. "Ini kunci, ini helm. Saya tidak ikut. Sampean pergi sendiri saja pelan-pelan. Insya Allah 3 jam sudah sampai kok," kata Gus Mursyid sambil menyerahkan kunci dan dompet STNK. "Tapi Gus, saya belum bisa naik sepeda motor. Mbok diajari sebentar," kata Wali Paidi sambil memegang sepeda motor itu. "Jadi sampean ini belum pernah mengendarai sepeda motor tah? Berarti sampean belum punya SIM," kata Gus Mursyid. "Ya belum punya, makanya sampean pinjemi juga SIM-nya," kata Wali Paidi polos, seolah-olah SIM bisa dipinjam. Tak urung siang itu Gus Mursyid mengajari Paidi bagaimana membuka tangki bensin, bagaimana menstarter, menjelaskan tentang persneling dan rem. Untung Wali Paidi sudah bisa mengendarai sepeda pancal. Jadi tidak sampai setengah jam Wali Paidi sudah bisa belajar pelan-pelan mengitari pondok hingga menjelang zuhur. Besoknya sebelum berangkat, Wali Paidi ditraining tentang jalan-jalan yang harus dilewati dengan digambarkan melalui peta. Dan Wali Paidi juga digenggami uang oleh Gus Mursyid. Tanpa dihitung, uang langsung masuk ke saku celana. Paidi berangkat ke Malang. Tujuan utamanya ke pemakaman umum Kasin. Sebab Abah Kiai berkata, makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin. Hanya itu petunjuk dari Abah Kiai. Sedangkan Wali Paidi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Paidi tidak berani bertanya lebih jelas karena menjaga tata krama. Dengan bekal secarik peta dari Gus Mursyid, akhirnya Wali Paidi sampai juga di Malang. Walau harus menghabiskan waktu hampir 4 jam. Di Malang, Wali Paidi menuju alun-alun kota Malang dengan harapan dari alun-alun itu dia bisa bertanya di manakah pemakaman Kasin itu. Syukur-syukur ada yang tahu makamnya Habib Abdullah Al-Faqih.
Alun-alun kota Malang sangat terkenal dan sangat mudah dicari. Setelah memarkirkan sepedanya, Wali Paidi celengak-celinguk mencari orang yang mungkin bisa ditanya. Tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya dan memberi petunjuk di mana seharusnya sepeda motor diparkir. Paidi tidak memindah kendaraannya, malah bertanya di mana pemakaman Kasin itu berada. Setelah mendapat penjelasan dari tukang parkir tersebut, Wali Paidi tak jadi parkir tapi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterimanya. Kira-kira 10 menit kemudian Wali Paidi sudah berada di daerah Kasin. Ternyata menurut keterangan orang di sana, pemakaman umum Kasin ada 2. Paidi lalu menanyakan di mana makam Habib Abdullah Faqih dan abahnya Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Setelah mendapat petunjuk mengenai arah-arahnya, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Ternyata tidak mudah mencari makam Habib Abdullah. Setengah jam lebih berputar-putar akhirnya sampai juga di makam karena Wali Paidi menuruti bau wangi sebagai petunjuk. Di depan makam yang berpagar stainless steel, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Abah Kiai. Baru 1 bait dibaca, hawa di sekitarnya terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya ia sampai terdiam sebentar, lalu dia melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Wali Paidi menunduk dengan penuh takzim. Selesai membaca syair salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Paidi duduk, tiba-tiba seakan ada suara beduk yang ditabuh dan diiringi hawa yang menerpa tubuhnya. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, sambil tak lepas dari suara zikir dalam hatinya, telinga Wali Paidi mencari tahu dari mana datangnya suara beduk tadi. Wali Paidi menghentikan aktivitas tahlilnya. Dia berdiri dan terlihatlah menara kecil. Nampaknya itu bukan menara masjid, tapi menara langgar atau musola. Maka bergegaslah ia ke sana jalan kaki dengan meninggalkan sepeda motor di parkiran makam. Setelah mengambil air wudhu, dia sudah ketinggalan takbiratul ikhram, namun masih mendapat shaf pertama karena jamaah musola itu hanya 4 orang saja. Selesai sholat termasuk jamak takdim asarnya, ia keluar dan tahu kalau di musola itu tidak ada beduk. Perut Wali Paidi terasa lapar. Ia sadar kalau hari ini hari Kamis, namun ia sengaja tak berpuasa karena sedang safar. Dirogohnya saku celana untuk menghitung uang yang tadi digenggamkan oleh Gus Mursyid, ternyata 300.000 rupiah. Lumayan pikirnya untuk makan siang, beli bensin, dan mungkin nanti apa yang bisa dibeli untuk oleh-oleh. Setelah makan siang di warung dekat makam dan membayarnya yang hanya 20.000, komplit dengan minum dan rokok, Wali Paidi kembali ke pesarean untuk meneruskan aktivitas tahlil dan zikir yang tadi dipotong. Tanpa terasa dia berzikir dan tahlil hingga mendengar lamat-lamat kumandang adzan maghrib. Paidi berjalan mundur ketika keluar dari makam. Di tempat parkir hanya tinggal sepeda motornya saja. Dia tingak-tinguk mencari tukang parkir, ternyata sudah pulang. Dia langsung menaiki sepedanya mencari masjid terdekat. Paidi mengikuti adzan yang didengarnya. Dia berniat untuk sholat di masjid terdekat. Suara adzan itu terdengar semakin menjauh. Akhirnya dia memutuskan untuk putar balik mencari masjid lain yang mudah dijangkau. Setelah sampai di sebuah masjid kecil, ternyata di masjid itu baru adzan maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, dia berdiri lagi untuk menjamak sholat isya sendiri. Karena dia akan melakukan perjalanan. Sholat sendiri dengan tidak tenang tapi ditenang-tenangkan dan suratnya dipanjang-panjangkan. Setelah sholat pun ia berzikir agak lama tanpa terasa ia sekarang berada di tengah-tengah jamaah untuk manakiban sampai isya. Akhirnya Paidi pun terpaksa ikut larut dalam acara itu. Selesai acara malam Jumatan yang diikuti dengan terpaksa tadi, Paidi berniat untuk segera pulang. Tapi peta yang ditulis oleh Gus Mursyid hilang entah kemana. Maka satu-satunya jalan adalah mengikuti feelingnya. Malang berada di sebelah tenggara pondoknya, berarti ia harus kembali ke arah sebaliknya. Sebelum menstarter kendaraannya, ia ingin ngecek tangki bensin dan berniat mencari pom bensin terdekat sambil tanya-tanya arah pulang. Masya Allah, ternyata tangkinya masih penuh, seperti dia melihatnya dikala berangkat tadi pagi. Paidi tak memperdulikan itu, dia langsung menstarter dan mengendarainya. Pokoknya dia berjalan ke arah barat. Mentok ke utara, mentok ke barat lagi memasuki jalan kecil dan agak gelap. Perasaan agak tidak enak, namun ditatak-tatakkan dengan terus membaca sholawat.
Sampai tiba-tiba, seliut, sepeda motor akan masuk jurang. Wali Paidi ngerem dengan mendadak. Jantungnya nderedek, nafasnya tersengal-sengal. Dia geletakkan kendaraan itu di tengah jalan begitu saja, dan dia melihat ada rumah yang lampunya agak redup. Dia bermaksud untuk menenangkan diri sambil minta tolong penghuni rumah di mana arah pondoknya. Begitu dia melangkah ke arah rumah itu, perasaannya serasa mengenal betul lingkungan ini. Belum habis rasa herannya, terdengar suara, "Loh, Kang, biarkan saja di luar, biar saya yang masukkan." Suara Gus Mursyid. Wali Paidi makin heran dan bingung. Dilepasnya helm dan diserahkan ke Gus Mursyid dengan menatapnya, meyakinkan diri ternyata memang benar Gus Mursyid. Setelah menyerahkan helm, Wali Paidi menoleh ke arah sepeda motor. Ternyata sepeda motor itu hampir nyemplung ke kolam ikan di belakang dalam Kiai dalam keadaan mesin masih hidup. Setelah semuanya diserahkan ke Gus Mursyid, Wali Paidi ngeloyor ke halaman depan dalam Kiai yang sangat dikenalinya. Sampai di depan, tatkala dia meninggalkan dalam Kiai, dia melihat santri-santri yang dia kenali, bahkan salah seorang menyapanya, "Kang, ayo ikutan traktiran, ini ada yang baru khotam kitab hikam." Paidi merogoh sakunya, ternyata uangnya masih ada, tidak berkurang. Dan dengan keheranan yang belum reda, dia mengikuti para santri itu untuk ikut traktiran. Siapakah beliau, tokoh yang diziarahi oleh Wali Paidi? Beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Al-Alawi. Beliau merupakan salah satu bintang penerang di Kota Bunga, Malang, Jawa Timur. Beliau seorang aulia yang terkenal karena ketinggian dan keistimewaan ilmunya. Keistimewaan Habib Abdul Qadir adalah beliau ahli ilmu alat, nahwu, sorof, mantek, ilmu kalam, serta ma'ani, bayan, dan badi'. Tiga yang terakhir itu adalah merupakan bagian dari ilmu sastra. Dalam bidang hadis memiliki penguasaan dalam bidang riwayat maupun dirayah, yang hafal ribuan hadis beserta sanadnya. Di samping itu, beliau banyak mendapat hadis al-musalsal, yakni riwayat hadis yang tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperolehnya melalui saling tukar isnad atau saling menukar periwayatan hadis dengan Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki saat berkunjung ke Mekah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Al-Alawi dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, pada hari Selasa 15 Safar tahun 1316 Hijriah atau 1896 Masehi. Menurut riwayat bahwa saat bersamaan menjelang kelahirannya, salah seorang ulama besar yaitu Habib Syaikhan bin Hasyim As-Segaf bermimpi bertemu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam mimpi itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menitipkan kitab suci Al-Quran kepada Habib Syaikhan bin Hasyim As-Segaf agar diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih. Pagi harinya, Habib Syaikhan menceritakan mimpinya kepada Habib Ahmad. Setelah Habib Ahmad mendengarkan cerita dari Habib Syaikhan, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putra. Dan itulah isyarat takwil mimpimu, bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, putraku ini kuberi nama Abdul Qadir, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama makom dan kewaliannya sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Demikianlah. Kemudian Habib Ahmad memberi nama Abdul Qadir karena berharap berkah tawakul agar ilmu dan makom Abdul Qadir seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Habib Abdul Qadir wafat pada 21 Jumadil Akhir 1382 Hijriah dalam usia 62 tahun. Kala saat-saat terakhirnya ia berkata kepada putra tunggalnya, "Lihatlah wahai anakku, ini kakekmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan ini ibumu Sayyidatul Fatimah datang." Ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu yang mumpuni itu. Setelah disemayamkan di Masjid Jami' Malang, ia dimakamkan di Komplek Makam Kasin Malang, Jawa Timur. Sejak kecil beliau sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Sebagai murid, beliau dikenal sangat cerdas dan tangkas dalam penerimaan pelajaran.
Pada masa mudanya, beliau dikenal sebagai orang yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu dan menaruh kehormatan yang sangat tinggi kepada guru-gurunya. Tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu bila tidak memuliakan ahli ilmu. Demikian filosofi yang tertanam dalam kalbu Habib Abdul Qadir. Pernah suatu ketika di saat menuntut ilmu pada seorang maha guru, ia ditegur dan diperingatkan. Padahal Habib Abdul Qadir waktu itu pada pihak yang benar. Setelah memahami dan mengerti bahwa sang murid berada di pihak yang benar, sang guru minta maaf. Namun Habib Abdul Qadir berkata, "Meskipun saya benar, andaikan Paduka memukul muka hamba dengan tangan Paduka, tak ada rasa, tidak menerima sedikit pun dalam diri hamba itu. Tidak menerima sedikit pun rasa sakit dalam diri hamba." Itulah salah satu contoh keteladanan yang tinggi bagaimana seorang murid harus bersopan santun kepada gurunya. Guru Habib Abdul Qadir antara lain Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Mansur, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar, Syekh Segaf bin Hasan Al-Idrus, Syekh Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Qattani, Syekh Umar bin Haridan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, Syekh Abdurrahman Baharmus. Dalam usia yang masih kanak-kanak, ia telah hafal Al-Quran tahun 1331 Hijriah atau 1912 Masehi. Ia telah mendapat ijazah dan berhak memberikan fatwa agama, antara lain di bidang hukum, dakwah, pendidikan, dan sosial. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hamba pilihannya itu. Maka tidak berlebihan bila salah seorang gurunya, Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, mengatakan, ilmu fikih margabil faqih setara dengan ilmu fikih Imam Azra'i, sedangkan dalam bidang tasawuf serta kesastraan bagai lautan yang tak bertepi. Beliau mempunyai banyak santri yang kemudian hari juga meneruskan jejaknya sebagai mubalik dan ulama, seperti Habib Ahmad Al-Habsi, Pondok Pesantren Ariyat Palembang, Habib Muhammad Ba'abud, Pondok Pesantren Darul Nasi'in Malang, Habib Syah bin Ali Al-Jufri, Pondok Pesantren Al-Khairat Jakarta Timur, Kiai Haji Alawi Muhammad, Pondok Pesantren At-Toroki Sampang Madura, Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Alwi Shihab. Beliau memiliki seorang putra tunggal yaitu Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Sebelum meninggalkan kota Tarim untuk berdakwah, di tanah kelahirannya ia sempat mendirikan organisasi pendidikan sosial Jami'iyatul Ukhuwah wal Mu'awanah. Sebelum berhijrah ke Indonesia, Habib Abdul Qadir menyempatkan diri beribadah haji dan berziarah ke makam Nabiullah Muhammad SAW. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa kota dan negara, seperti Aden, Pakistan, India, Malaysia, dan Singapura. Di setiap kota yang disinggahi, ia selalu membina umat, baik secara umum maupun khusus, dalam lembaga pendidikan dan majelis taklim. Tiba di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, tahun 1919 Masehi, dan langsung diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Khairiyah. Selanjutnya ia mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Robitoh di kota Solo tahun 1351 atau 1931 Masehi. Selepas bermukim dan menunaikan ibadah haji di Makkah, sekembalinya ke Indonesia tanggal 12 Februari 1945, ia mendirikan pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah dan perguruan Islam tinggi di kota Malang. Ia pernah diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir pada IAIN Malang atau yang sekarang disebut UIN pada 1330 Hijriah atau 1960 Masehi. Sebagai seorang ulama yang menaruh perhatian besar dalam dunia pendidikan, ia juga giat mendirikan taklim di beberapa daerah, seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Profesor Dr. Quraisy Shihab menceritakan kenangan semasa berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Faqih di pesantren Darul Hadis Malang. Di pesantren tersebut, kata Profesor Quraisy Shihab, semua santri diwajibkan berbahasa Arab. Kemudian ada seorang yang datang
bertanya kepada Habib Abdul Qadir bin Waqih terkait metode tersebut. Beliau, Habib Abdul Qadir bin Waqih berkata, "Ya, saya wajibkan mereka berbahasa Arab setiap saat," kata Profesor Quraisy Shihab. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Waqih memberikan jawaban yang menyentuh menurut Profesor Quraisy Shihab ini. Saat ditanya, apakah santri-santri di sana juga disuruh menghafal Alfiyah? Jawaban beliau itu sangat menyentuh. "Kalau saya suruh mereka menghafal Alfiyah, saya hanya menambah satu eksemplar dari buku Alfiyah. Gini kita dengan Al-Quran." Jelas Profesor Quraisy Shihab. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyebut interaksi dengan Al-Quran bisa datangkan ilham. Ia menerangkan kalau umat Islam hendak menghafal itu berarti hanya sebatas satu eksemplar Al-Quran saja. Upaya menghafal kitab suci ini berbeda dengan zaman Nabi yang tidak ada Al-Quran dalam bentuk tulisan seperti yang sekarang ini. Sekarang, kapanpun dan dimanapun ada, Anda buka HP, mau cari ayat berapa, Anda dapatkan. Ucap pengarang tafsir Al-Misbah itu, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab. Di Pusat Studi Al-Quran, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengaku tidak hanya menekankan para mahasiswa untuk menghafal. Namun demikian, bukan berarti ia melarang agar Al-Quran dihafal, tapi dipahami. Saya senang seorang memahami satu ayat dengan baik daripada menghafal 10 ayat. Jangan salah paham bahwa saya tidak setuju orang menghafal, bukan. Tapi saya ingin penekanannya atau pemahamannya, kata Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian memaknai kata hifzul Quran yang bukan hanya berarti mengingat tetapi juga memelihara. Arti hifzul Quran itu bukan hanya mengingat tapi memeliharanya, sehingga selalu bisa diamalkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, pungkas Dr. Quraisy Shihab. Untuk mengenang kebesaran dua ulama besar yang dimiliki Indonesia, setiap minggu keempat Jumadil Akhir, pesantren Al-Faqihiyah menggelar Haul Akbar keduanya. Ratusan ribu umat Islam dari berbagai pelosok negeri dan mancanegara hadir memenuhi pesantren di Jalan Aris Munandar, Kota Malang ini. Para santri dan alumni pesantren itu datang untuk takzim dan ihromat ngalap berkah kemuliaan dua ulama besar Indonesia itu, yaitu Habib Abdul Qadir bin Waqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Waqih. Dua ulama besar ini merupakan keturunan langsung ke-33 dan ke-34 Nabi Muhammad SAW. Dua tokoh ini merupakan ahli hadis terkemuka di dunia. Dari tangan dingin dua ulama ini lahir ulama-ulama besar di Indonesia seperti Kiai Haji Agus Salim, Profesor Dr. Quraisy Shihab, Habib Syekh Al-Jufri, dan ulama-ulama besar lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Di kalangan ulama, dua tokoh ini terkenal sebagai ahli hadis. Bahkan Habib Abdul Qadir dikenal sebagai ahli hadis yang sudah hafal di luar kepala di atas 200.000 hadis. 200.000 lebih hadis bersama sanad dan perawinya. Ilmu itulah yang kemudian diturunkan pada putranya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Habib Abdullah dilahirkan di kota Tarim Hanan, Hadramaut pada hari Selasa. Pada tahun 1960 menerima gelar Doktor Horonis Causa dalam bidang ilmu hadis dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai dosen IKIP Malang atau IKIP Malang yang sekarang disebut UN. Kemudian pada tahun 1960 menjabat dosen ilmu tafsir Al-Quran di Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang. Selain itu juga diangkat sebagai penasihat Menteri Penghubung Alim Ulama dan penasihat ahli Menteri Kesra RI dalam bidang fatwa agama. Sedang dalam bidang Thariqah, Habib Abdul Qadir membaiat dan melanjutkan jabatan Mursyid Thariqah Al-Alawiyah Al-Mu'tabarrah sebagaimana ayahandanya. Dua tokoh besar inilah yang membawa harum nama Malang, khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Keduanya dikenal sebagai macan dalam ilmu hadis. Fatwa-fatwa dan keistimewaan menjadi rujukan umat Islam. Kini meski telah tiada, Habib Abdul Qadir bin Waqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Waqih tetap dikenang karena keharuman namanya. Keduanya dimakamkan berdampingan di TPU Kasim, Kota Malang, yaitu tepatnya di Jalan Aris Munandar, Kota Malang. Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia dan sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan Yaman untuk berziarah kepada mereka.
Sejak Paidi pulang dari Malang, dengan cara yang dia sendiri bingung, dia merasa ada perubahan pada dirinya. Tapi perasaannya, dia tekan dan tetap bersahaja bagaimana biasanya. Ada suatu kejadian yang dia sendiri tak menyadari tatkala pondok ada tamu utusan dari kerajaan Arab Saudi. Tiba-tiba Abah Kiai meminta Paidi untuk mendampingi tamu dan menerangkan keadaan pondok. Paidi tidak menolak dan dengan perasaan biasa saja, dia bisa menerangkan pada si tamunya tentang situasi pondok yang didengar oleh tamu seperti menjelaskan dengan bahasa Arab yang halus. Paidi memang tidak bisa apa-apa tentang bahasa Arab. Dia hanya bisa membaca tulisan Arab tanpa bisa mengerti susunan tata bahasanya. Dia menjelaskan kepada si tamu menggunakan bahasa Jawa halus campur bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kejadian seperti itu juga terjadi pada saat tamu dari Perancis. Peristiwa itu dianggap bukan luar biasa. Karena Paidi mendengar ucapan tamu-tamu itu seolah bahasa Jawa dan dia berusaha menerangkan dengan bahasa Jawa yang halus pula. Walaupun yang mendengar seolah-olah Paidi berbicara dengan bahasa tamunya. Kamis Kliwon ba'da asar, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Kiai untuk sowan ke dalam. Seperti biasanya, di sana sudah tersedia kopi dan rokok. Ali, sekarang sudah waktunya kamu mengabdi pada masyarakat. Derajatmu sekarang lebih tinggi dari semua murid-muridku. Bahkan insya Allah lebih tinggi dari aku sendiri. Sudah waktunya kamu meninggalkan pondok ini. Namun untuk melengkapi pengalamanmu, nanti setelah berbuka puasa, hendaklah kamu pergi untuk ziarah wali. Mulailah ke Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang balik ke kamarmu. Nanti setelah buka puasa, siap-siap untuk berangkat ziarah. Ujar Abah Kiai yang tahu persis kalau Wali Paidi sedang puasa. Wali Paidi tak berkata apa-apa, dia hanya tertunduk dan melelehkan air mata. Dia mencium tangan Kiai dan undur diri ke kamar. Kopinya tidak diminum, namun rokoknya seizin Kiai dia bawa 1 pak. Setelah sholat maghrib dan berbuka puasa, Wali Paidi menghadap Abah Kiai untuk pamit dengan membawa ransel yang berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Sini, mana barang-barangmu kusimpan dulu di sini. Dan mana semua uangmu juga akan kusimpan di sini. Ujar Pak Kiai. Dan Paidi menyerahkan ransel serta semua uang yang ada di sakunya, karena hanya itu yang dia punya. Setelah dihitung, uang itu ternyata hanya 215.750.000 rupiah, yaitu uang sisa pembelian Gus Mursyid dan pemberian para santri yang kadang merasa kasihan melihat Kang Paidi. Ali, sekarang berangkatlah kamu ke makam Sunan Ampel, Surabaya, dan hanya kepada Allah kamu bergantung, kata Abah Kiai sambil berbalik badan dan membawa barang serta uang Wali Paidi. Tanpa salam dan tanpa salaman, walaupun Abah Kiai pergi tanpa salam, Paidi menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian menyeruput kopi yang tadi sore belum sempat diminum dan pergi tanpa sangu dan tanpa bekal sama sekali. Langkah pertama Wali Paidi menuju ke jalan raya, tujuannya jelas, mencari nunutan. Dalam benaknya ia akan mencegat truk atau mobil-mobil berplat nomor L. Karena tujuannya ke arah Surabaya. Singkat cerita, Wali Paidi dapat nunutan truk dan dia duduk di jok depan bersama supir dan kernet. Rupanya mereka ini iba pada Wali Paidi hingga ditraktir makan malam, ngopi dan merokok bersama mereka. Malam itu sekitar jam 12-an tengah malam, truk itu nyampe di daerah Petean, Surabaya yang merupakan tujuan truk itu. Wali Paidi turun. Setelah mendapatkan pengerahan dari sopir tentang letak Masjid Ampel dan diberi sangu 10.000, Wali Paidi berjalan kaki menuju Masjid Ampel untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Malam itu suasana makam Sunan Ampel cukup ramai karena banyak peziarah. Setelah bertanya-tanya di mana makam Sunan Ampel, di sela-sela para peziarah, Wali Paidi duduk berdoa dengan hikmat dan khusyuk, tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dia undur untuk raup-raup dan wudhu. Ternyata di dekat tempat wudhu juga ada penjual kopi. Uang 10.000 tadi dibelikan kopi yang harganya 6.500 rupiah. Setelah wudhu dan minum kopi, dia balik ke makam untuk meneruskan lagu ziarah kubur. Baru beberapa kalimat doa dirapal Wali Paidi, ngantuk, tak tahan dan tertidur. Dalam tidur ia bermimpi didatangi orang berjubah putih. Di tangannya ada tasbih yang selalu diputar, tapi dia bukan yang memberikan petromak dulu. Pergilah ke Raden Patah, Demak. Perintah orang itu. Tiba-tiba Wali Paidi terbangun. Wali Paidi terbangun dari mimpi singkatnya
Dan aneh, suasananya jadi sepi. Orang-orang yang tadi berjubel untuk ziarah sudah pada pergi entah kemana. Paidi bergegas keluar makam menuju halaman masjid. Suasana masih gelap dan sepi. Di gerbang masjid dilihatnya ada seekor kuda putih tanpa pelana. Paidi menuju gerbang itu untuk melihat suasana di luar halaman masjid, namun kuda itu menghalanginya keluar gerbang, dan bahkan kuda itu duduk seakan memberi isyarat agar dia menaikinya. Walau tanpa pelana, Wali Paidi menaiki punggung kuda itu dan membisikkan di telinga kuda itu, "Masjid Demak." Kuda itu berdiri dengan Paidi di punggungnya, dan hanya beberapa langkah mereka sudah berada di pelataran Masjid Demak yang juga sunyi sepi. Paidi melompat turun dan bertanya pada sang kuda, "Di mana makam Raden Patah?" Kuda itu menjawab hanya kepalanya, memberikan isyarat ke arah mana. Paidi bergegas menuju belakang masjid. Sebelumnya ia menoleh ke kuda putih sambil berkata, "Tunggu aku di sini." Tapi kuda itu menggelengkan kepalanya dan lari entah kemana. Paidi bergegas ke belakang masjid untuk ziarah ke makam Raden Patah. Ternyata di sana sudah banyak peziarah, ramai seperti pasar. Paidi berjalan di sela-sela berziarah agar bisa mendekat ke makam Raden Patah, tapi tidak bisa. Ia hanya dapat di lapisan ketiga dari para peziarah. Paidi berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selalu diberi petunjuk dan bimbingannya, dan agar bisa dipertemukan dengan Raden Patah. Kali ini Wali Paidi tidak merasa ngantuk. Dia berzikir Asmaul Husna entah berapa puluh kali, sampai loudspeaker masjid di-on-kan dan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu persatu orang meninggalkan makam untuk bersiap mengikuti sholat subuh berjamaah. Ketika dikumandangkan tarhim, Paidi terpaksa undur dari makam untuk bersiap-siap sholat subuh. Ba'da subuhan, Wali Paidi duduk-duduk di serambi masjid hingga matahari merangkak agak tinggi. Perut Wali Paidi sudah mulai keroncongan dan dihitung uangnya hanya tinggal 3.500. Sisa kembalian beli kopi. Paling hanya cukup untuk beli sebatang rokok. Padahal ini hari Jumat. Untuk mandi di POM dengan menyewa sabun dan handuk paling tidak butuh 10.000. Paidi mohon kepada Allah agar dia bisa sholat Jumat di Masjid Demak walaupun ia tahu kalau pakaiannya sudah banyak najis. Maka otomatis hatinya berbunyi, "Ya Rahman, Ya Rahim." Begitu seterusnya. Mungkin karena tak tidur semalaman, akhirnya Wali Paidi tertidur bersandar di tembok. Paidi bermimpi. Dalam mimpi itu ia seolah bertemu dengan pemilik masjid ini. Orang yang tua, berjenggot tapi penampilannya bersih dan berwibawa. Dalam mimpi itu seolah Wali Paidi duduk pada posisi seperti ini, seolah dia sedang bersila dengan sarung baru warna putih dan baju koko warna krem. Di saku bajunya ada beberapa lembar uang real. Orang tua itu tidak berkata apa-apa kepada Wali Paidi. Orang tua itu hanya tersenyum dan tangannya seolah mengisyaratkan agar Wali Paidi melihat ke belakang. Perasaan Wali Paidi mengikuti isyarat itu. Tidak terlihat apa-apa kecuali pemandangan yang indah. Tatkala Wali Paidi menoleh ke belakang orang itu, ternyata sudah hilang entah kemana. Ternyata hanya mimpi. Wali Paidi seolah tidak percaya dengan keadaan sebenarnya. Berkali-kali dicubitnya tangannya, masih bisa dirasakan sakit. Dilihatnya pakaiannya, ternyata masih pakaian yang najis itu. Tapi dirasakan badannya terasa lebih segar dan matanya biar, sulit untuk meneruskan mimpi yang tadi. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, wa huwa hasbu. Ingatannya selalu begitu.